Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Ihsan dari kelas 2E Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut. Jenis wirausaha budaya di bidang kuliner tradisional khas Jawa Barat ini yang saya ambil adalah klepon. Jenis wirausaha budaya di bidang kuliner yaitu klepon khas Jawa Barat ini. Klepon merupakan jajanan tradisional Indonesia yang pada umumnya terbuat dari tepung ketan putih yang dibentuk seperti bola-bola kecil dengan isi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Klepon ini merupakan salah satu jenis produk pangan dan jajanan tradisional semi basah yang dikenal di masyarakat. Untuk tempat usaha, kebetulan ini milik orang tua saya sendiri karena udah dari dulu turun-temurun. Analisis SWOT usaha kuliner klepon bisa disusun sebagai berikut. Ada strength atau kekuatan. Yang pertama, produk yang unik. Klepon merupakan makanan tradisional yang memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua, pasar lokal yang familiar. Dapat menarik konsumen lokal yang sudah mengenal dan menyukai klepon. Yang ketiga, ada bahan baku lokal. Bahan utama klepon mudah didapatkan dari lokal. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Satu, tergantung pada pasar. Mungkin hanya diminati di kalangan tertentu saja. Yang kedua, pengawetan. Klepon tidak dapat disimpan terlalu lama sehingga membatasi distribusi jarak jauh. Yang ketiga, keterbatasan variasi. Variasi atau inovasi produk mungkin terbatas. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Satu, peningkatan minat pada makanan tradisional. Kebanggaan akan budaya lokal bisa meningkatkan minat pada klepon. Ekspansi pasar. Membuka gerai atau memanfaatkan platform online untuk menjangkau konsumen lebih luas. Yang ketiga, ada kemitraan dengan kafe atau restoran, bisa menjalin kerjasama untuk menawarkan klepon sebagai menu tambahan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dengan makanan lain, persaingan dengan makanan modern atau internasional yang lebih populer. Yang kedua, perubahan tren konsumen, perubahan pola makan atau preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi popularitas klepon. Yang ketiga, ada kualitas dan konsistensi, risiko kualitas dan konsistensi produk jika tidak dijaga dengan baik. Dalam aspek produksi usaha kuliner klepon, yang pertama, pemilihan bahan baku. Pastikan bahan-bahan utama seperti tepung ketan, gula merah, dan kelapa parut berkualitas baik sesuai dengan standar. Bahan-bahan ini harus dipilih dengan teliti untuk menghasilkan klepon yang enak dan berkualitas. Proses produksi. Proses pembuatan klepon harus konsisten dan standar. Langkah-langkah seperti mencampur adonan, membentuk bola klepon, menambahkan isian, dan merebus harus dijalankan dengan ketelitian untuk memastikan hasil akhir yang seragam dan memuaskan. Yang ketiga, ada ketelitian dalam pemberian isian. Isian klepon seperti gula merah harus diukur secara tepat agar setiap klepon memiliki rasa yang konsisten dan tidak terlalu manis atau terlalu sedikit rasa. Yang keempat, ada higien dan keamanan. Kebersihan dan keamanan selama proses produksi harus dijaga dengan baik untuk mencegah kontaminasi dan memastikan produk akhir aman untuk dikonsumsi. Yang kelima, ada pengemasan dan penyimpanan. Setelah produksi selesai, klepon perlu dikemas dengan rapi dan disimpan dengan cara yang tepat agar tetap segar dan tahan lama. Penggunaan kemasan yang sesuai juga dapat mempengaruhi daya tarik produk di pasar. Yang keenam, ada manajemen kualitas. Implementasikan kontrol kualitas selama proses produksi untuk memastikan bahwa setiap batch klepon memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Aspek pemasaran untuk usaha kuliner klepon. Yang pertama, pengenalan produk. Memperkenalkan klepon sebagai makanan tradisional Indonesia yang unik dan lezat, menyoroti keistimewaan rasanya seperti tekstur lembut dari tepung ketan dan manisnya dari gula merah. Yang kedua, ada segmen pasar. Mengidentifikasi dan menargetkan konsumen potensial seperti masyarakat lokal yang menghargai makanan tradisional atau wisatawan yang mencari pengalaman kuliner lokal. Yang ketiga, strategi penjualan. Menyediakan klepon di tempat-tempat yang strategis seperti pasar tradisional, festival kuliner, atau acara budaya lokal. Memanfaatkan platform online untuk menjual klepon secara luas, baik melalui situs web, aplikasi pengiriman makanan, atau media lainnya. Yang keempat, branding dan kemasan. Membuat branding yang menarik dan mencerminkan nilai-nilai tradisional Indonesia. Memiliki kemasan yang menarik dan informatif, misalnya mencantumkan cerita tentang klepon atau informasi gizi untuk menarik minat konsumen. Yang kelima, promosi dan kolaborasi.
mengadakan promosi seperti diskon dan penawaran spesial untuk menarik perhatian pelanggan potensial, berkolaborasi dengan kafe, restoran, atau hotel untuk menyediakan telepon sebagai bagian dari menu mereka atau sebagai produk tambahan. Yang keenam, pendekatan komunitas, berpartisipasi dalam acara komunitas atau acara sosial untuk memperkenalkan telepon sebagai halayak yang lebih luas, membangun hubungan dengan komunitas lokal untuk mendukung dan mempromosikan telepon sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dipelihara. Selanjutnya ada aspek SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, pemilihan dan pelatihan karyawan. Memilih karyawan yang memiliki keahlian dalam memasak atau pengalaman dalam industri makanan dan minuman. Memberikan pelatihan yang cukup mengenai resep, teknik pembuatan telepon, standar kebersihan dan pelayanan pelanggan. Yang kedua ada penugasan tugas, mengatur tugas dan tanggung jawab dengan jelas untuk masing-masing karyawan seperti pembuatan adonan, pembentukan telepon, pengawatan produk atau pemasaran. Yang ketiga, manajemen kualitas, menetapkan standar kualitas yang jelas untuk setiap tahap produksi dan memastikan bahwa karyawan memahami dan menerapkan standar tersebut dengan konsisten. Yang keempat, motivasi dan penghargaan, memberikan penghargaan atau intensif kepada karyawan yang berprestasi atau berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan usaha, membangun budaya kerja yang positif dan tim yang solid untuk meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kelima, kebersihan dan keamanan, memastikan karyawan mematuhi prosedur kebersihan yang ketat termasuk dalam penanganan bahan baku, proses produksi, dan sanitasi area kerja. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas, mengembangkan kemampuan karyawan untuk beradaptasi dengan perubahan